Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alzaina Safaira Salimah, mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu Critical Review Jurnal Sinta 3 dengan judul Dakwah dan Ekonomi Kemasyarakatan yang ditulis oleh Pak Ahmad Taufik, Pak Nurdin Kamsi, Ibu Siti Hana, dan juga Pak Taufik. Lanjut. Pertama, relevansi dan kebaruan artikel ini membahas hubungan antara dakwah, khususnya metode bilhal atau teladan, dengan solusi problematika ekonomi masyarakat kontemporer. Topik ini sangat relevan dalam konteks komunikasi publik dan massa, terutama karena mengaitkan aspek keagamaan dengan tantangan sosial ekonomi di Indonesia. Namun, kebaruan artikel ini cenderung terbatas pada sintesis literatur dan pemikiran konseptual, bukan inovasi metodologis atau temuan empiris baru. Rumusan masalah dan tujuan rumusan masalah. Bagaimana solusi dakwah dalam menyikapi problematika ekonomi masyarakat? Cukup jelas, meski terkesan terlalu luas. Tujuan untuk menganalisis peran dakwah sebagai solusi sosial ekonomi sudah tepat, tetapi kurang spesifik pada konteks atau komunitas tertentu, sehingga pembahasan menjadi umum dan juga normatif. Metodologi penulis menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan observasi lapangan. Namun, uraian tentang pelaksanaan observasi sangat minim, tidak dijelaskan lokasi, subjek, atau teknik pengumpulan data secara detail. Tidak ada data primer atau wawancara yang dihadirkan, sehingga tulisan lebih mirip esai reflektif berbasis literatur daripada penelitian lapangan yang sistematis. Selanjutnya, kajian teori artikel menguraikan konsep dakwah, fungsi, tujuan, dan tantangan dakwah di masyarakat modern. Rujukan pada literatur klasik dan kontemporer cukup memadai, meski sebagian besar bersifat deskriptif dan belum mengaitkan secara kritis dengan teori komunikasi massa atau model-model perubahan sosial yang lebih mutakhir. Pembahasan dan analisis terkait solusi dakwah dalam ekonomi masyarakat. Pentingnya teladan atau bilhal dalam dakwah, penyebab kemiskinan internal dan juga eksternal, peran etos kerja, disiplin dan kelembagaan badan amil zakat atau sedekah, anjuran bekerja dan larangan meminta-minta dalam Islam, pentingnya pendidikan serta distribusi zakat atau sedekah yang tepat sasaran. Namun, analisis masih normatif dan tidak menawarkan pendekatan atau strategi komunikasi dakwah yang spesifik untuk mengatasi masalah ekonomi secara nyata. Tidak ada contoh kasus, best practice, atau evaluasi efektivitas metode dakwah tertentu di masyarakat. Kelemahan. Minim data empiris, tidak ada data lapangan yang kuat untuk mendukung argumen. Kurang fokus, pembahasan terlalu melebar dari aspek teologis, sosiologis, hingga kebijakan tanpa pengalaman pada satu aspek kunci. Kurang kritis. Tidak ada analisis kritis terhadap tantangan dakwah di era digital, media massa, atau dinamika komunikasi publik modern yang relevan dengan jurnal komunikasi. Referensi, banyak kutipan dari literatur lama, belum banyak mengacu pada riset atau teori kontemporer. Selanjutnya, kontribusi ilmiah. Tulisan ini bermanfaat sebagai pengantar konseptual tentang hubungan dakwah dan juga ekonomi. Namun, kontribusi ilmiahnya terbatas karena tidak memberikan temuan baru, model komunikasi inovatif, atau evaluasi empiris atas strategi dakwah di masyarakat modern. Saran untuk penulis, perjelas metodologi. Jika menggunakan studi lapangan, uraikan prosedur, subjek, dan juga instrumen secara detail. Tambahkan data empiris seperti studi kasus, wawancara, ataupun survei yang akan memperkuat argumen. Fokuskan pembahasan, pilih 1 atau 2 strategi dakwah yang benar-benar dievaluasi efektivitasnya dalam mengatasi problem ekonomi.
Kembangkan analisis kritis, kaitkan dengan teori komunikasi publik atau massa, dan tantangan era digital. Perbarui referensi, gunakan literatur terbaru termasuk riset, international relevan. Kesimpulan, artikel ini layak sebagai bahan diskusi bagi mahasiswa atau praktisi dakwah, namun perlu penguatan metodologi, pendalaman analisis, dan pembaruan referensi untuk memenuhi standar jurnal komunikasi publik atau massa yang bereputasi. Untuk jurnal Sinta 3, kualitas artikel ini masih dapat diterima, tetapi untuk jurnal internasional atau Scopus, revisi substansial masih sangat diperlukan. Catatan penting, tidak ditemukan analisis komunikasi publik atau massa secara spesifik serta belum ada eksplorasi peran media digitalisasi dakwah atau strategi komunikasi yang berbasis evidence-based. Aspek-aspek ini penting untuk meningkatkan kualitas dan relevansi artikel ke ranah kajian komunikasi kontemporer. Mungkin ini saja sekian dari saya critical review pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.